Shalom Sobat Kana sekalian di mana saja Anda berada. Sebuah kesempatan yang baik pada saat ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak ditanya-tanya ya. Mungkin orang-orang bertanya-tanya untuk menghadapi pernikahan, atau mungkin yang belum menikah juga mungkin bisa memanfaatkan apa yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, topik yang diangkat pada saat ini cukup menarik, yaitu orang Kristen bercerai, siapa takut? Nah, ini kok sangat mengundang tanda tanya ya. Banyak orang yang belum menikah sepertinya memasuki pernikahan itu seperti memasuki istana pribadi. Begitu indah, tetapi begitu di dalam pernikahan justru banyak orang melihat bahwa perceraian adalah sesuatu yang indah. Wah, ini kok jadi seperti ini ya. Nah, manfaatkanlah topik kita yang akan kita bahas saat ini. Jangan di skip videonya, ikuti terus. Saya yakin banyak hal yang bisa kita ambil dalam pembicaraan yang akan kita bahas pada saat ini. Saat ini sudah hadir di studio kita Pak Wi. Saya biasa memanggil Pak Wi. Selamat siang Pak Wi. Selamat siang Pak Sam. Bagaimana kabarnya Pak Wi? Ya, luar biasa. Tuhan kita akan selalu luar biasa. Puji Tuhan Pak Wi ya. Mungkin Pak Wi bisa memperkenalkan diri ke sahabat Kana di mana saja kita berada. Ya, sahabat Kana, saya adalah pelayanan utama di dosen di sebuah STT di Surabaya. Saya di dalam mengajar lebih banyak di perjanjian lama. Yang tentu untuk bisa memahami perjanjian lama harus memahami perjanjian baru. Tapi untuk kehidupan sehari-hari saya lebih difokuskan di dalam kaitannya dengan kerumah tanggaan, perkawinan. Nah, kebetulan ini Pak Sam ini mengajak berbincang untuk Sobat Kana terkait dengan perceraian tentu gitu ya. Ya, apakah betul. Orang Kristen boleh bercerai? Ya, tentu boleh dong. Mungkin bisa kita langsung bahas aja langsung gitu. Pak. Ya. Silakan Pak Wi. Oke. Ada satu ayat yang cukup menggugah ya. Matius 5:31. Matius 5:31 di sana tulis begini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kita bisa memastikan bahwa orang Kristen itu boleh bercerai. Kalau enggak, ngapain diatur ini? Kalau yang menceraikan buat surat cerai dan diberikan kepada yang diceraikan. Kalau suami menceraikan istri, diberikan kepada istrinya. Itu sebabnya seperti dikatakan Pak Sam tadi, bagi sahabat Kana yang saat ini mungkin terlintas akan bercerai atau mempersiapkan pernikahan mungkin, atau mungkin sudah bercerai, bahkan mungkin ada juga yang punya keluarga, teman yang ada kaitannya dengan pernikahan dan perceraian. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang diajarkan dalam Alkitab mengenai perceraian. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius lanjutannya tadi dikatakan begini, Matius 5:32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, artinya apa? Inilah ayat yang memberikan SK ya, memberikan syarat dan ketentuan untuk bercerai. Boleh nggak bercerai? Boleh. Syarat dan ketentuan harus terpenuhi gitu kan. Kita kan sering kan ada diskon gitu ya. Iya, betul. Ya, diskon SK harus terpenuhi gitu kan. Berlaku, ya harus terpenuhi. Demikian juga dengan yang ingin bercerai atau sudah bercerai, dilihat apakah SK-nya terpenuhi enggak, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berarti secara jelas Alkitab
membuka sebuah semacam, bukan ini ya, semacam wacana bahwa bercerai itu bisa. Tetapi tadi Pak Wi sempat menyebutkan bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi gini Pak. Jadi boleh mengambil tindakan ini, mengambil langkah ini, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Betul. Itu Pak ya? Betul. Betul. Ya. Ya. Jadi sama kalau kita misalnya dapat hadiah misalnya, boleh diambil, syarat ketentuan berlaku, gitu kan? Ya. Yeah. Kalau syarat dan ketentuan berlaku, jangan sekali-sekali ambil hadiah. Iya, nggak disuruh bisa. pulang. Gitu kan? Nah, demikian juga kalau nggak ada syarat dan ketentuan, tentu namanya manusia jadi liar. Ya, kawin 3 minggu cerai gitu kan? Yeah. Apakah itu memenuhi syarat dan ketentuan? Kita lihat aja apakah Alkitab mengatur seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sama. Kalau di Matius 5 itu sifatnya wacana-wacana. Wacana-wacana. Ya. Kalau di Matius 19:9 itu ada konteksnya. Diceritakan, ada kisahnya. Ya, ada narasinya. Jadi teksnya sama, cuma di Matius 5 itu hanya wacana-wacana yang diberikan. Yeah. Karena itu adalah termasuk khotbah Yesus di gunung, Yeah. ya, di bukit. Tapi yang konteksnya seperti apa sih? Kenapa semuanya itu bisa terucapkan? Nah, di Matius 19 itu ada perjalanan seorang Farisi yang bertanya kepada Tuhan tentang perceraian itu. Yeah. Nah, yang sama persis dengan Matius 5:32 tadi di Matius 19 ayat 9. Di situ tulis begini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali, ada kata kecuali, karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ada kata kecuali, artinya ini satu-satunya SK. Satu-satunya SK. Iya, jadi kecuali, nggak boleh cerai, kecuali. Nah, SK-nya di situ. Syarat dan ketentuannya yang harus berlaku di situ, ya. Matius sebelumnya di ayat 5-nya dikatakan begini. Firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Nah, ya sebaiknya begini. Ini kan waktu Tuhan Yesus ditanya tentang perceraian. Iya, betul. Sebelum Tuhan Yesus memberikan syarat dan ketentuan, Tuhan Yesus dulu ngomong tentang pernikahan dulu ternyata. Karena bagaimana kita ngomong perceraian, cerai kalau belum nikah kan? Betul Pak Wi. Ya, jadi kalau kita ngomong cerai, ngomong dulu nikahnya seperti apa. Nah, baru kita bisa ngomong, oh perceraian itu seperti itu. Ya, kita akan lihat ya bagaimana sih Alkitab misalnya memberikan gambaran tentang pernikahan. Ya, kita lihat ya. Itu sebetulnya tadi juga ada kaitannya dengan di Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan Yesus memberikan begini, ada satu statement yang sangat luar biasa di Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Iya, Kejadian 2 ayat 23 dikatakan begini. Lalu berkatalah manusia itu, yaitu Adam itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini adalah sebuah puisi. Puisi yang diberikan oleh Adam, diucapkan oleh Adam begitu melihat Hawa. Ya, semula kan di tengah-tengah Adam itu kan binatang-binatang yang kemana pun paling cantik itu gorila gitu ya. Paling cantik gorila ya. Tiba-tiba ada namanya manusia perempuan Hawa. Nah, kemudian apa yang diucapkan Adam pertama kali begitu melihat Hawa? Dia nggak terpukau, cantik amat, enggak. Dia mengungkapkan perasaannya, bukan cuma apa yang dilihat oleh mata, perasaannya. Ya, inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ini sebuah puisi orang jatuh cinta. Jadi jelas Adam itu jatuh cinta dengan Hawa.
dalam pandangan pertama. Iya. Dalam pandangan pertama ini ya. Iya. Ya mungkin membandingkan dengan gorila, dengan badak gitu ya. Tapi inilah sebuah ungkapan cinta. Jadi kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Alkitab sebelum memasuki pernikahan adalah saling mencintai. Saling mencintai. Ini satu syarat mutlak untuk sebuah pernikahan. Pertama adalah cinta. Saling mengasihi, saling mencintai. Saling mengasihi, saling mencintai. Sampai sebegitu pentingnya saling mencintai, saling mengasihi itu namanya pernikahan itu sebagai analogi hubungan Kristus dengan gereja. Kita semua tahu Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia karena mengasihi jemaatnya. Iya. Dan sebagai timbal balik, sebagai supaya tidak tepuk sebelah tangan. Nah, itu jemaat mengasihi Yesus. Iya. Semua bisa melihat itu, saling mencintai. Mungkin ya kalau yang bisa kita lihat dari gambaran secara tradisi di Jawa ini, atau mungkin bukan cuma di Jawa ya, awalnya dijodohkan gitu ya. Oh, dijodohkan ya. Tapi kan ujung-ujungnya akhirnya mereka mencintai. Meskipun ada yang saya pernah baca sambil tertawa, saya menikahnya umur 15 dulu, tapi saya ngerti cinta setelah saya umur 70 tahun. 70 tahun. Ya, ini bercanda aja. Tapi konsep Alkitab justru tepat dengan kondisi sekarang. Kalau mau menikah, harus dua-duanya saling mencintai. Harus saling mencintai. Iya, karena kalau enggak, nanti yang namanya pernikahan itu jadi ya tadi ada efek-efek yang mencekam dan sebagainya. Ya, jadi hubungan pernikahan adalah hubungan kasih. Itu nomor satu yang tidak bisa ditawar tentu. Ya, itu syarat pertama yang diberikan oleh Alkitab. Yeah. Nah, syarat keduanya apa? Syarat keduanya di ayat berikutnya dikatakan begini, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, meninggalkan di situ menggunakan kata asap, bukan keritut. Kalau keritut itu meninggalkan dalam arti putus. Adanya putus, bukan. Tapi kalau meninggalkan memang secara jarak mungkin ya, secara hal tertentu ada pemisahan, tapi tidak putus dalam artian lebih total. Tidak putus sama sekali. Ya, misalnya selesai acara ini, saya meninggalkan tempat ini. Tapi saya dengan Pak Sam kan masih ada tetap komunikasi. Ya, nggak langsung hilang gitu aja kan? Enggak. Nah, itu yang dimaksud dengan meninggalkan di sini asap. Ya, bukan sebuah perceraian, bukan proses meninggalkan secara total. Enggak, bukan putus. Itu syarat yang kedua. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini tentu syarat yang kedua bahwa itu adalah ada restu orang tua. Oh, dua, restu orang tua. Iya. Kalau enggak ada restu, biasanya sebuah pernikahan ujung-ujungnya apa? Ribut sama orang tua, siwak-siwakan sama orang tua, karena nggak setuju gitu ya. Tapi enggak. Jadi Alkitab itu sangat konsisten ketika firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Meskipun sebuah pernikahan itu harus meninggalkan secara sosial membangun keluarga baru, rumah tangga baru, tapi hormatilah ayahmu dan ibumu itu nggak lepas. Tidak lepas. Apalagi sebelum menikah kan masih anak posisi ya. Setelah menikah pun secara sosial mungkin bisa terpisah. Mereka masing-masing bisa mandiri. Tapi hukum menghormati orang tua itu tidak berakhir dengan sebuah pernikahan. Karena itu adalah hukum, Pak ya. Iya, itu hukum dan tetap harus sebagai rumah tangga baru perlu belajar kepada yang sudah punya pengalaman. Ya, dengarkan, meskipun keputusan harus diambil antara suami dan istri. Iya. Ya, orang tua nggak boleh mengintervensi, betul. Tapi bisa memberikan pengalamannya, nasihatnya, wawasannya. Karena orang tua pasti jauh lebih punya pengalaman. Dan sebagai anak menghormati orang tuanya.
Itu syarat kedua. Syarat kedua. Di dalam gambaran narasi di kitab Kejadian ya. Syarat pertama saling mengasihi. Syarat kedua adalah restu dari orang tua. Blessing dari orang tua. Blessing. Sahabat Kana di mana saja berada, dari 2 poin ini aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita memasuki jenjang pernikahan itu tidak main-main. Pertama, cinta ya. Banyak orang bilang wah fisik atau mungkin yang lainnya mungkin tidak, mungkin ekonomi, yang lainnya nggak jadi masalah, yang penting ekonominya, mungkin cantiknya, mungkin gantengnya, tampannya. Yang paling utama adalah cinta, bukan begitu Pak ya? Ya. Nomor 1 cinta. Ya. Tidak bisa menikah tanpa cinta. Nomor 1 cinta. Kalau biasanya mungkin kalau ngelihat seseorang yang masih single tetapi mungkin secara materi berlebih atau mungkin ganteng, cantik, sepertinya mungkin orang yang penting ganteng, cantik, aku bisa cinta. Tetapi kedua belah pihak harus cinta secara alami Pak ya. Ya. Harus cinta secara alami. Nomor 2 adalah restu dari orang tua. Jika teman-teman yang belum menikah dan akan segera menikah, saya himbau di dalam nama Tuhan Yesus, perbaiki hubungan dengan orang tuamu dulu. Miliki hubungan yang baik dengan orang tuamu dulu sebelum Anda memulai hubungan dengan orang lain, terlebih jika Anda mau memasuki jenjang pernikahan. Pulihkan dulu hubungan dengan orang tua, baru mulai hubungan kekeluargaan dengan pasanganmu kelak. Mungkin ini baru 2 ya, mungkin ada lagi Pak Wi, ya, syarat pernikahan. Nah, dari ayat itu kita lihat yang ketiga aja. Sebenarnya kalau kita lihat panjang, tapi hal 3 ini penting. Ya, 3 ini penting. Di ayat 24 tadi dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini konsep khasnya Alkitab, satu daging. Satu daging ya. Dan ini khusus satu daging ini spesial. Itu sebabnya dia tertutup dari lingkungan yang lain, inklusif dan bersifat kudus. Inklusif dan bersifat kudus. Jadi pernikahan Kristen adalah satu daging yang kudus. Kenapa satu kudus? Karena yang menyatukan cuma Tuhan. Siapa yang bisa menyatukan dua daging menjadi satu kecuali Tuhan? Nggak bisa. Ya. Yang betul-betul dari satu, sehingga betul-betul ini adalah sebuah syarat yang sangat penting karena ini melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam sebuah pernikahan, satu daging yang kudus. Nah, kita lihat gereja biasanya melakukan untuk menjadikan satu daging yang kudusnya apa? Pemberkatan. Ya, datang berdua, direstui orang tua, gitu kan? Iya, betul. Ya, kemudian mengucapkan janji, covenant, nggak bisa dibatalkan. Janji yang dimeteraikan di dalam nama Tuhan itu nggak bisa batal. Kenapa? Itu namanya covenant, nggak bisa batal. Karena Tuhan kan kekal. Jadi nggak bisa main-main kita janji dari Tuhan terus Tuhan batal Tuhan gitu ya. Kalau bisa sama keselamatan kita juga bisa dibatalkan sepihak sama Tuhan. Betul loh? Iya betul. Itu janji dimeteraikan dengan nama Tuhan, nggak bisa dibatalkan. Jadi pernikahan kudus, dua orang yang saling mencintai, yang direstui oleh orang tuanya, datang menghadap hamba Tuhan, disaksikan tentu di situ oleh keluarga yang lain, kemudian ada jemaat dan sebagainya. Ya, dengan pengawalan hamba Tuhan inilah dua orang yang saling mencintai itu mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Janjinya yang utama itu di hadapan Tuhan. Kan biasanya janji nikah di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, jemaatnya kan gitu kan? Ya keluarga. Nomor 1 di hadapan Tuhan, karena yang menyatukan bahwa Tuhan. Ketika menyatakan janji di hadapan Tuhan, disitulah diikatkan pernikahan dari satu daging yang kudus. Rekan Kana, sobat Kana di mana saja Anda berada, ini di poin ketiga penting banget ya. Ada sebuah kalimat dari Pak Wi tadi disebutkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadikan dua daging menjadi satu. Bukan cinta manusia, bukan harta, bukan administratif dari pengadilan agama, bukan dari
KUA, dari manapun, hanya Tuhan yang bisa menyatukan daging. Di sini jelas secara tegas bahwa langkah menikah itu bukan saja menerima pacar Anda, kekasih Anda ke dalam kehidupan Anda, tetapi juga mengundang Tuhan masuk di dalam kehidupan Anda, kehidupan pacar Anda, dan di kehidupan rumah tangga Anda. Waduh, luar biasa banget nih poin ketiga nih Pak Wi. Ya, memang Alkitab itu sungguh luar biasa. Ada banyak syarat yang lain ya yang mengikuti, tapi biasanya itu dibahas di ayat-ayat di luar sana ya. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang juga akan kita singgung di belakang ya, tentang tambahan itu. Jadi dengan disatukannya di dalam kekudusan itulah maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang kudus dan akan menghasilkan anak-anak keturunan. Tapi keturunan tunggu dulu Pak Wi, tunggu dulu. Ini sepertinya bertolak belakang dengan tema podcast kita hari ini Pak Wi. Ini gimana Pak Wi? Tadi di awal Pak Wi sudah membuka bahwa Alkitab sudah memberikan wacana ya, wacana bahwa orang Kristen bisa bercerai. Sementara kok dilihat dari sebelum memasuki pernikahannya begitu berat gitu loh Pak Wi. Berarti sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Wi? Ya, itu sebabnya dengan adanya tiga hal ini setidaknya pacaran jadi penting. Pacaran menjadi penting. Iya, bukan untuk mencari seneng ya, ketemu pacar seneng, oke, pasti dong. Tapi bukan itu yang dicari. Cari tahu sebanyak-banyaknya tentang pasanganmu, karena di situ nanti bisa melahirkan perbedaan yang bisa membuat jurang. Ya, tapi yang luar biasa ya bahwa memang seolah-olah kalau seperti itu nggak ada dong alasan untuk bercerai, karena memang permanen. Tapi ayat tadi dengan jelas sudah mengatakan bahwa kalau ada orang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Artinya semuanya berjalan dengan baik. Nah, kita yang luar biasa ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk dalam hal ini, dalam hal pernikahan, pemerintah itu mengakui, mencatat peristiwa pernikahan setelah gereja menyatukan. Itu apa artinya buat kekristenan Pak Wi? Artinya bahwa yang menikahkan itu memang Tuhan, pihak gereja, bukan pemerintah. Negara mengakui. Yang sudah pernah menikah tentu ingat ketika menghadap ke catatan sipil mengatakan catatan sipil mencatat peristiwa-peristiwa penting. Artinya apa? Ada peristiwa penting dulu baru dicatat. Artinya gereja itu yang menyatukan, melalui gereja tentu ya, melalui institut gereja, Tuhan menyatukan dua daging menjadi satu dalam ikatan kudus. Kemudian negara mengakui, diterbitkanlah akte nikah oleh catatan sipil. Ini penting banget ya. Kapan-kapan mungkin kita bicara tentang sisi itu hukum. Menarik juga ya, itu Pak Wi. Ya, cukup menarik. Nah, kita kembali ke ayat tadi, Matius 19 ayat 9. Dikatakan begini kan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ini kan syarat dan ketentuannya. Kecuali kata zina. Tapi sebelumnya kita melihat dulu. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ternyata di ayat 9 ini, Matius 19:9 ini ada dua kata zina di dalam bahasa Indonesia. Ada dua kata zina, ya, di dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata di dalam teks Yunani, ya, kita semua mungkin ada beberapa yang belum begitu paham Pak Sam, bahwa Alkitab itu sampai hari ini itu punya teks asli. Meskipun tidak ditulis oleh penulis asli, tapi punya teks bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, itu usianya ditemukan yang paling tua itu abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga sebelum Masehi. Sebelum Masehi, bayangkan. Ya, di samping itu juga ada teks yang Perjanjian Baru Yunani. Nah, di sini kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia ada kata dua kata zina. Tapi ternyata dua kata ini berbeda loh, teks Ibraninya, Yunaninya, sorry. Di dalam teks Yunani ternyata dua kata zina ini berbeda. Yang satu
Ya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, jadi kata zina ini adalah menjadi syarat dan ketentuan tadi untuk bercerai. Kemudian di bagian kedua, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Zina yang kedua ini adalah akibat kalau adanya yang bercerai kemudian kawin kedua. Berarti yang zina pertama adalah alasan, sementara zina kedua adalah akibatnya. Ya, jadi syarat dan ketentuan alasan yang bisa digunakan untuk bercerai itu di kata zina pertama. Kata zina kedua itu keadaan kalau ada orang terlanjur bercerai kemudian kawin dengan pasangan yang lain. Ya, itu statusnya di sini disebut zina. Dua kali berbeda. Jadi perlu kita membedakannya supaya kita enggak istilahnya ngeramesi sendiri gitu ya. Kan orang Indonesia ini suka merenung, sehingga kadang-kadang diramesi sendiri gitu ya. Padahal teks Yunaninya jelas ada perbedaan di antara kata zina yang pertama dan zina yang kedua. Nah, yang menarik Pak Sam di situ ya, sahabat Kana bisa memperhatikan bahwa kata zina yang pertama yang menjadi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi kalau bercerai, yang diakui oleh Alkitab, diakui oleh Tuhan tentu, ya, itu kata zina yang pertama itu berasal dari kata porneia. Kata dasarnya adalah porneia. Ya. Kalau yang kedua itu moikeia. Dua kata yang berbeda, tapi mirip sih. Ya, porneia itu adalah hubungan seks dua orang yang sumbang, artinya di luar pernikahan. Dalam hal ini tentu pernikahan yang sah dari pandangan Alkitab. Jadi kalau orang menikah, apakah semuanya itu dianggap menikah dalam pandangan Alkitab? Oh, tentu enggak, karena syaratnya tadi kan ada. Iya, betul. Ya, ada kan? Ada. Nah, ternyata porneia itu adalah hubungan seks yang sumbang, yang tidak sesuai dengan aturan atau apa yang diizinkan oleh Alkitab untuk menikah. Apa aja itu? Itu bisa terjadi banyak. Jadi misalnya ada orang yang kumpul kebo, itu jelas porneia. Ya. Biasanya orang kan ngomong kumpul kebo. Mungkin di Jawa ya istilahnya kumpul kebo, mungkin di Sumatera, Kalimantan. Tapi mungkin Pak Wi bisa menjelaskan kumpul kebo itu sebetulnya seperti apa? Soalnya kan ada orang yang, wah saya tuh nggak kumpul kebo karena apa? Ternyata kena pasal di Alkitab itu termasuk porneo ini, Pak. Ya, jadi gampangannya ada fair, ada selingkuh. Ya, Pak Sam kemarin ngomong tentang selingkuh ya. Gitu ya. Ada fair. Jadi misalnya ada hubungan seks sebelum nikah. Seks sebelum menikah. Nah, itu termasuk porneia. Oh. Kan belum sah toh? Iya. Pokok hubungan yang nggak sah. Hubungan seks dengan tetangganya. Itu juga termasuk porneia. Jadi semua hubungan seks yang tidak resmi, yang tidak sah menurut Alkitab, itu termasuk porneia, termasuk incest yang diatur juga di dalam imamat, incest. Oh, imamat ya? Ya, kitab imamat ada ngatur yang nggak boleh menikah itu ada sama orang tua, sama anak, baik anak kandung maupun anak tiri, sama paman, sama bibi, keponaan otomatis kan ya, sama saudara, ipar, itu nggak boleh, tidak atur dalam Alkitab. Imamat juga mengatur hubungan sejenis, itu juga masuk porneia. Lesbi, homo, itu termasuk porneia. Kemudian hubungan seks dengan binatang, itu juga termasuk porneia. Jadi apa yang diatur oleh, yang dilarang oleh imamat itu semuanya masuk porneia.
Iya. Ya, itu yang menjadi syarat dari sebuah perceraian. Tapi kalau yang satu moikeia itu adalah orang yang punya suami atau istri sudah kawin ini, tapi melakukan dengan yang lain. Oh, berarti sudah menikah tetapi melakukan hubungan seks dengan yang lain, bukan istrinya, bukan suaminya. Berarti moikeia ini menjadi bagian dari porneia. Jadi porneia seluruh hubungan yang di luar sah itu masuk porneia. Di dalam porneia itu ada yang namanya moikeia. Hanya orang yang sudah menikah tapi melakukan hubungan di luar, bukan terhadap pasangannya. Dengan apapun, dengan siapapun, binatang, dengan siapapun, itu termasuk moikeia. Ya, itu menjadi status ketika orang nanti kawin ulang. Berarti orang yang bercerai, maksudnya setelah mengeluarkan surat cerai, terus dia kawin ulang dengan yang lain, itu masuk moikeia. Ya, itu nanti perlu dijelaskan lebih luas lagi. Mungkin ada sesi khusus ini Pak Sam yang membahas tentang pernikahan ulang gitu. Penting ini. Ya, kita mau ngomong dulu tentang perceraian dulu. Syarat ketentuan tadi kan boleh nggak? Boleh, asal syarat ketentuannya terpenuhi, yaitu porneia. Nah, yang jelas porneia ini ternyata ketika saya melihat itu kata benda ini yang seringkali orang lengah. Seringkali orang tidak memperhatikan bahwa porneia itu ternyata kata benda, bukan kata kerja. Artinya bukan sebuah aktivitas. Porneia itu bukan sebuah aktivitas. Iya. Kalau kata benda itu pornewo. Yang melakukan, kalau itu perempuan disebut porne, kalau itu laki-laki disebut porno. Oh, porne sama pornos. Itu pelakunya. Kegiatannya, aktivitasnya pornewo. Nah, yang menjadi syarat dan ketentuan ternyata bukan pornewo, tapi porneia. Artinya begini Pak Sam, kalau saya suami istri misalnya, saya melakukan hubungan seks dengan orang lain, termasuk porneia juga kan? Tapi itu nggak bisa saya gunakan untuk alasan untuk menuntut perceraian. Kenapa? Karena itu kata kerja. Perbuatan saya itu ada sebuah tindakan. Itu berarti kata kerja. Kata kerja kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata pornewo. Tapi ini kata benda loh, aneh kan? Kata benda. Kata benda berarti bukan salah satu berbuat zina, salah satu selingkuh. Terus, kamu selingkuh. Jadi bisa dicerai. Atau sebaliknya, saya sengaja selingkuh. Saya selingkuh loh, saya akui. Ayo kita cerai dong. Nggak bisa, karena ini bukan kata kerja. Wah, menarik juga. Kalau itu kata kerja, boleh. Tapi ternyata syarat ketentuannya bukan kata kerja loh. Bukan perbuatan zina, bukan. Tapi kata benda, yaitu keadaan dari yang zina. Jadi begini, supaya sedikit lebih mudah ya. Kalau itu memang kata kerja berarti memang perbuatannya. Tapi kalau benda, kata benda berarti memang keadaannya. Keberadaan pernikahan itu yang zina. Mungkin bisa dibuat lebih sederhana begini. Yang termasuk di dalam daftar porneia itu apa? Tadi hubungan seks jenis. Apalagi misalnya dengan incest. Betul ya? Betul. Kumpul kebo. Maksudnya yang belum menikah atau di luar pernikahan. Itu masuk. Dengan binatang. Itu juga masuk di dalam porneia. Seks sebelum menikah juga ya? Seks sebelum menikah. Pokoknya yang bukan yang resmi itu termasuk. Nah, kalau misalnya nih, suatu saat, sekarang sih belum. Negara kita belum memberikan izin, belum menerbitkan surat nikah pada pasangan sejenis. Belum. Tapi ada negara tertentu yang sudah berikan. Nah, kalau mereka ternyata sejenis, berarti pasangan itu
keberadaannya pernikahannya adalah porneia. Itu yang boleh diceraikan. Kalau mungkin suatu saat kemarin kan ribut ini, ya, orang-orang beramai-ramai beli punya koleksi boneka, diperlakukan seperti orang gitu ya. Oh iya. Mungkin suatu saat menikah dengan boneka. Itu porneia. Itu boleh diceraikan. Oh iya. Gitu ya. Terus kemudian misalnya saya tiba-tiba selingkuh dengan orang, nggak tahu gimana caranya, akhirnya saya punya surat atau seolah-olah resmi gitu ya. Iya. Itu boleh diceraikan karena itu porneia. Kalau saya dengan istri saya yang diberkati Tuhan satu daging, itu nggak porneia loh. Iya. Saya melakukan zina, saya melakukan porneo. Kalaupun istri saya melakukan zina, istri saya melakukan porneo. Karena hanya aktivitas. Itu nggak bisa digunakan sebagai syarat ketentuan untuk bercerai. Syarat ketentuannya adalah porneia. Jadi yang termasuk di dalam daftar. Misalnya ada seseorang menikah, ternyata usut punya usut, ini saudaranya kandung dulu yang mungkin terpisah sejak kecil, terbukti saudara kandung, sudah langsung nikah, ini boleh diceraikan karena itu adalah porneia. Suatu saat misalnya juga ceritanya, misalnya di sini ada cerita apa? Yang kawin dengan anaknya itu loh, siapa? Jain Sumbi. Oh. Ya. Iya. Siapa itu? Saya lupa. Bukan maling, bukan apa, Tangkuban Perahu itu ya? Bukan. Ya, mungkin juga sejenis seperti itu ya. Kan ada kisah-kisah itu. Ada ya. Kalaupun itu terjadi, itu kan sama anak. Pernikahannya itu porneia loh. Itu yang boleh diceraikan. Gitu, ya. Ya. Bisa memahami. Bisa pahami. Joko Tarub dengan bidadari. Kan makhluk astral istilahnya. Iya. Tapi mungkin saja suatu saat. Iya. Namanya kebebasan orang, akhirnya diakui punya surat nikah gitu ya. Boleh diceraikan, nggak punya surat nikah pun diceraikan dengan ikatan mereka. Lepaskan, pelepasan kan, kalau dengan roh-roh, karena mereka itu porneia. Itu syarat ketentuan yang tidak boleh, yang boleh digunakan untuk, yang boleh digunakan untuk bercerai. Di luar itu Alkitab tidak pernah mengizinkan. Gitu ya. Sahabat Kana, di mana saja Anda berada, kita tadi sudah masuk ke materi yang lebih dalam mengenai apa saja yang menjadikan kita bisa untuk bercerai, yaitu hanya karena zina. Nah, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Wi, arti kata zina yang benar, yang tepat, arti kata zina yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, Pak Wi ya? Ya, yang dimaksud, jadi pada saat Tuhan Yesus mengucapkan kata zina itu artinya pada saat keberadaan hubungan dari orang-orang yang terlibat itu masuk dalam arti zina menurut yang Tuhan Yesus maksudkan pada saat dia mengucapkannya, Pak Wi. Teks menulis porneia. Ya. Jadi porneia itu ketika hubungan incest ya, terus hubungan rumah tangga yang tidak diberkati di gereja dan tidak tercatat di pemerintahan, terus hubungan seks sebelum menikah ya. Terus di kitab Imamat ya. Imamat ada di Sobat Kana juga jadi punya PR nih ya untuk membaca kitab Imamat ini. Soalnya tadi kan ada dijelasin ya tentang incest yang diatur di Imamat, juga hubungan seks dengan binatang juga. Terus secara tegas Alkitab menjelaskan bahwa hubungan pernikahan sejenis, sekali lagi ya Pak ya. Pernikahan sejenis harus diceraikan karena sudah dengan tegas dicatat di dalam firman Tuhan. Bukan begitu Pak Bi? Betul. Jadi Imamat pasal 18. Mungkin kalau yang di rumah
ya sahabat Kana bisa baca itu ada ya, nggak boleh hubungan bersetubuh dengan ibu dari atau istri dari ayah dan sebagainya, itu istilahnya ya. Kan itu berarti istri dari ayah siapa, ibu gitu ya. Mungkin ibu kandung, bisa juga mungkin ibu tiri gitu ya. Nah ini kan yang disebut ibu tiri gitu ya, berarti boleh dong nanti menikah ulang gitu. Nah itu kesempatan nanti berikutnya gitu ya, supaya kita memahami, supaya nggak kita kejebak dengan situasi kemudian kita rames sendiri, ditafsir sendiri, sendiri. Ya gitu ya. Soalnya kan begini Pak, kan di luar sana Pak, di luar sana itu kan ada semacam pemikiran ya. Oh, tokoh ini ya melakukan perceraian karena pasangannya selingkuh. Nah, itu pornewo harusnya. Justru itu mereka masuk ke zina yang akibatnya tadi Pak. Ya, justru mereka masuk ke akibatnya. Itu kan pornewo digunakan sebagai alasan. Padahal Tuhan Yesus ngomong bukan pornewo. Yang boleh sebagai syarat dan ketentuan adalah porneia. Kita bisa maksa itu kalau kita berani ngubah teks, ngubah omongannya Tuhan Yesus. Artinya kita ngajari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan porneia, pornewo gitu kan. Betulnya kan gitu secara nggak langsung ya. Kalau pasangannya selingkuh itu pornewo. Makanya bagi yang belum menikah ini, pilihnya dulu. Cari tahu siapa pasanganmu. Siapa pasanganmu. Jangan sampai nanti setelah menikah alasannya muncul. Karena pernikahan banyak masalah. Dan ada yang bertanya gini, Pak, kalau terjadi KDRT gimana? Boleh nggak bercerai? KDRT masuk porneia bukan? Bukan. Berarti tidak masuk dalam syarat dan ketentuan. Loh, gimana dikebuki? Nah, itu gunanya dilakukan penyelesaian. Bila perlu cari konselor, dibimbing dua-dua. Ya. Kemudian ada banyak masalah. Jadi ada banyak masalah rumah tangga yang sekarang ini digunakan alasan untuk bercerai, tapi bukan porneia. KDRT, alasan ekonomi. Ya, alasan apa lagi? Nggak punya anak. Sekarang Pak ada lagi alasannya tidak bahagia Pak. Tidak bahagia, nggak cocok lagi. Nah, tidak cocok lagi. Waktu nikah cocok nggak? Cocok. Makanya perlu yang namanya belajar bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah. Itu nanti sisi yang beda ya. Kalau bicara itu luas problemnya kan. Kalau terkait dengan KDRT, mungkin ada kelainan atau mungkin sifat tertentu, ya dikonseling oleh orang yang bisa menangani itu. Masalah ekonomi, cari pendamping yang ngerti ekonomi, bisa menolong. Gitu kan. Masalah apa? Mungkin masalah nggak punya anak, mungkin bisa melalui jalur kedokteran bisa memungkinkan punya anak dan sebagainya. Tapi jelas pernikahan bukan untuk itu terutama. Dan itu tidak boleh digunakan untuk alasan untuk bercerai, karena satu-satunya syarat ketentuan adalah porneia. Sekali lagi ya. Termasuk gimana Pak kalau ternyata pasangan saya perilaku seksnya menyimpang gitu ya. Sekali lagi, masuk porneia bukan. Perilaku yang menyimpang itu adalah perilakunya, bukan relasinya. Makanya perlu dilakukan terapi. Hadirkan pihak ketiga yang ahli untuk menyelesaikan. Jadi problem rumah tangga banyak, libatkan banyak orang untuk bisa melibatkan. Bukan banyak orang dalam apa? Ada banyak ahli yang bisa diminta tolong. Pendampingan, konseling, tapi niat satu, tidak pernah berpikir untuk bercerai kalau itu memang bukan porneia. Karena satu-satunya syarat, boleh dong bercerai, boleh. Syarat ketentuannya apa? Porneia. Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini, saudara semua sahabat Kana yang ingin bercerai atau yang mungkin sudah bercerai, coba dilihat apakah syaratnya termasuk porneia bukan. Kalau enggak, berarti ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma memberikan satu syarat, porneia saja. Porneia, hubungan seks sumbang,
hubungan seks yang tidak diakui dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada agak sedikit keraguan, boleh menghubungi Hana, ya, bisa tanyakan, nanti kita bisa memberikan konseling ya, pendampingan dan sebagainya. Sobat Kana, dengan tegas ya di bagian ini bahwa cerai itu boleh. Saya ulangi, cerai itu boleh dengan syarat harus porneia. Porneia itu apa tadi? Tadi sudah dibahas banyak oleh Bapak Wi ya. Menikah dengan tidak kudus, dalam arti tidak pemberkatan, tidak catatan sipil, lalu melakukan hubungan seks sebelum pemberkatan dan catatan sipil, pernikahan dengan incest atau sesama keluarga, lalu hubungan pernikahan sejenis, jadi lesbi dan homoseks. Ini dengan tegas ya, dengan tegas. Ini dilarang dan harus diceraikan. Lalu penyimpangan seksual mungkin dengan anak-anak juga Pak Wi ya, dengan anak-anak, termasuk pedofilia, lalu dengan binatang, mungkin dengan benda mati, alat-alat pemuas seksual juga Pak ya. Iya. Dan berbagai macam. Sekarang ini zamannya milenial Pak ya. Betul. Orang-orang berpikir banyak yang di luar kotak. Nah, tetapi hanya firman Tuhan. Sekali lagi ya, hanya firman Tuhan yang memiliki aturan tegas mana yang boleh diceraikan. Itu semua yang tadi saya sebutkan harus diceraikan. Demikian kata Tuhan Yesus, bukan kata kami berdua di sini. Betul. Itu katanya Tuhan Yesus. Jika Sobat Kana mungkin bingung, sekarang saya sudah berapa tahun saya tinggal serumah dengan pasangan saya dan kami sudah seperti suami istri, bahkan sudah punya anak, tetapi kami belum diberkati di gereja, atau kami belum di catatan sipil, atau mungkin sebetulnya kami memiliki pasangan kami sendiri-sendiri tetapi kami meninggalkan mereka. Mari, hari ini adalah waktu Anda untuk dipulihkan. Ini sebuah topik pembicaraan yang sangat berguna bagi Anda untuk dipulihkan. Jika Anda ingin dipulihkan, mari sama-sama kita di sini. Kita akan menerima lawatan Tuhan. Saya percaya keputusan penting akan segera dibuat. Banyak rumah tangga yang akan dipulihkan melalui pembicaraan kita pada siang hari ini. Pak Wi, saya mau bertanya lagi nih Pak Wi. Ya. Tadi Pak Wi sudah berbicara panjang lebar ya tentang zina yang menjadi alasan diperbolehkannya seseorang untuk menceraikan istrinya. Ya. Nah, kata-kata di sini kok sepertinya hanya istrinya, Pak Wi. Bukan kalau suaminya gimana? Apakah hanya jadi misalkan Pak Wi, ada pria dan wanita hidup tanpa pemberkatan nikah, tanpa catatan sipil. Mereka sudah berumah tangga dengan dasar saling cinta. Kemudian begitu mereka masuk seperti ini, ya, mereka mendengar siaran kita ini, si istrinya sadar. Apakah istrinya bisa mengeluarkan statement dalam hal ini, Pak ya, untuk kita berpisah, atau hanya wewenang pihak pria saja seperti yang ada di Matius 5 tadi, Pak Wi? Ya. Silakan. Sebetulnya ketika Alkitab hanya berbicara suami atau hanya berbicara istri dalam topik, ya, itu sebetulnya dua sisi. Contoh sisi. Begini, di Perjanjian Lama itu ada yang namanya hak waris tanah itu pada anak laki-laki. Betul, Pak Wi. Aturannya begitu. Tapi suatu saat ada keluarga yang di dalamnya ayahnya meninggal, anaknya perempuan semua. Terus warisannya kepada siapa tanah ini? Tanah pusaka untuk siapa? Ngobrol sama Musa, ternyata Musa ngomong sama Tuhan dan Tuhan memang izinkan. Enggak, ya kalau memang nggak ada laki-laki kasih yang perempuan. Artinya dua sisi. Gitu ya. Dua sisi. Kecuali ngomongnya beda. Hai suami, hai istri. Nah, berarti berbeda. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Itu berbeda, nggak bisa dicampur, nggak bisa ditukar.
Kalau dalam karena sudah spesifik. Tapi kalau kata-kata umum, ya sifatnya umum. Jadi baik sisi pria dan wanita sebetulnya pasal ini kena, Iya. bisa mengambil keputusan ini. Betul. Pak, ya. Jadi sebetulnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah itu titik awalnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin akhirnya membedakan peran. Kan nggak bisa suami ngomong, aku yang aja yang hamil gitu ya. Nggak bisa kan? Iya. Jadi jenis kelamin itu akhirnya membedakan peran. Yang perempuan melahirkan. Kalau yang perempuan melahirkan, berarti yang jadi ibu kan perempuan. Jadi ayah laki-laki. Nah, yang terkait dengan ini itu nggak bisa ditukar. Iya, itu iya. memang alamiah, Memang betul ya. alami, iya. Di luar itu sebetulnya sama. Kenapa memastikan? Kita jujur kita ngomongnya. Kromosom. Kalau kita lihat, yang beda kan laki-laki dan perempuan itu cuma jenis kelamin. X Y. atau XY. Iya. Yang lainnya sama. Jadi Tuhan nggak mungkin nggak adil. Kecuali memang itu terkait dengan posisi jenis kelamin. Itu hak laki-laki dan perempuan sama. Alkitab zaman itu memang menganut yang namanya paham patriark, laki-laki yang disebutin. Anaknya Adam itu yang ditulis itu yang laki-laki semua. Terus anaknya Adam ini yang laki-laki kawin sama siapa? Nah, ya sama anaknya Adam yang perempuan, tapi nggak ditulis. Iya. Begitu ya. Jadi itu cuma tradisi aja. Kenapa penekanannya kepada yang laki-laki? Gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita akan memasuki lebih dalam nih kayaknya Pak Wi. Tadi di ayat tadi disebutkan kata zina itu ada dua posisi. Ya. Yang pertama Tuhan Yesus menyebutkan syarat untuk bercerai, Yaitu porneia. dan yang satu lagi itu kan moikeia. Mungkin Pak Wi bisa jelaskan apa yang disebut dengan zina yang di bagian terakhir dari yang Tuhan Yesus pernah ucapkan. Ini yang perlu, ini sungguh luar biasa ya. Ketika saya melihat teks Alkitab itu sangat-sangat konsisten. Tuhan ngomong, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan nggak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya begini, ketika dua daging menjadi satu daging, itu yang bisa memisahkan, yang bisa menyatukan cuma Tuhan. Betul. Dan manusia nggak punya hak untuk memisahkan. Sejauh mana konsistennya Alkitab? Kita lihat kembali ke teks. Kemudian kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya kemudian kawin dengan perempuan lain, dia moikeia. Bayangkan, sudah menceraikan istrinya tapi dia kawin dengan perempuan lain, moikeia. Artinya apa? Suami ini di dalam mata Tuhan masih punya istri. Betul ya? Betul. Yang dipakai moikeia. Moikeia itu hanya orang yang punya istri atau punya suami melakukan hubungan seks dengan orang lain. Nah, ini bayangkan, barang siapa menceraikan istrinya kemudian kawin dengan perempuan lain, ternyata moikeia, ternyata oleh Tuhan dianggap masih punya istri. Kenapa? Karena perceraiannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan porneia, berarti dia masih suami istri. Saya ulangi loh ya. Kalau ada orang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yaitu porneia, maka di mata Tuhan tidak ada perceraian karena tidak memenuhi syarat ketentuan toh. Dapat hadiah syarat ketentuan ini. Ternyata ada yang datang tidak memenuhi syarat ketentuan. Kasih hadiah enggak? Tidak. Enggak. Orang bercerai, pertama nikah, satu daging, Tuhan bercerai tapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan Tuhan, diakui nggak sama Tuhan? Tidak. Enggak. Itu sebabnya ketika dia menikah dengan pasangan yang lain, orang lain, maka statusnya moikeia. Di mata Tuhan masih punya istri, di mata Tuhan masih punya suami. Loh kan masih sudah punya surat cerai apa yang ngeluarin? Pemerintah. Berarti itu peraturan pemerintah, bukan syarat ketentuan Tuhan. Iya. Jelas ya? Jelas Pak. Dan Tuhan tuh ngomongnya begini loh, waktu ditanya orang Farisi,
sejak semula tidaklah demikian. Artinya Musa pernah memberikan syarat. Kalau ada yang tidak senonoh, ajukan surat perceraian. Terus Tuhan jawab gini, coba baca kembali di Matius 19, waktu Farisi tanya, itu karena ketegaran hatimu. Artinya apa? Musa membuka ruang surat cerai itu hanya karena untuk orang-orang yang tegar hati, orang yang tegar tengkuk. Seperti apa sih orang tegar tengkuk? Gampangnya gini loh, kalau ada orang yang ngomong gini, malah yang jalani aku kok, sak-sakku sih, suka-sukaku sih, jalani aku, itu orang tegar hati. Dan hanya orang yang seperti ini yang diberi ruang oleh Musa. Siapa yang ngomong pada Yesus? Itu karena ketegaran hatimu. Nah, ruangmu dibuka oleh Musa, dikonseling, ada mediasi di situ. Ada beberapa orang yang semula tegar hati sadar, oh ya sudah, kalau gitu saya nggak jadi deh. Tapi ada orang yang tegar hati sejati. Saya berharap nggak ada di sini yang tegar hati sejati. Ya, tegar hati semula, ketika dengar bertobatlah. Ya, iya. Kalau tegar hati sejati, ya sudah, namanya tegar hati sejati mudah Pak. Nah, iya. Kalau orang udah ngomong gini, yang jalani aku, biar mungkin di hadapan Musa, yang jalani aku kok. Kamu enak cuma ngomong begitu, yang jalani aku. Nah, di situ akhirnya diberikan surat cerai oleh Musa, tapi dengan catatan satu, istri dan anak harus dihidupi. Karena kalau enggak, istri cenderungnya zaman itu akan jadi pelacur dan anak cenderungnya akan jadi budak. Jadi sebetulnya ruang itu diberikan Musa untuk melindungi anak dan istri. Tapi itu pun hanya untuk orang yang tegar hati sejati. Dan Tuhan Yesus ngomong loh, sejak semula tidaklah demikian. Itu teksnya jelas kok. Ya, terjemahan bahasa Indonesia udah benar ini. Karena teks Yunani mengatakan memang sejak semula. Kalau ngomong sejak semula itu artinya apa? Dari awal sampai kapanpun tidak ada perceraian. Berubah. Jadi desain Tuhan itu, Tuhan kita itu ya, Bapak Ibu, Sobat Kana, firman Tuhan kita itu konsisten. Enggak pernah yang namanya meralat firmannya. Dulu loh seperti itu tak ralat, enggak. Kalau Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kamu telah mendengar bla bla bla, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu tidak meralat, tapi memperdalam arti, karena pemahaman orang Israel masih dangkal, diperdalam. Jadi Tuhan Yesus Tuhan kita itu nggak pernah meralat firman loh ya, hebat ya. Kalau pernah meralat, jangan-jangan nanti penebusannya juga diralat. Batal. Nggak jadi. Tapi kita bersyukur karena apa? Tuhan kita tidak pernah berubah. Artinya apa? Firman-Nya nggak pernah berubah. Tuhan kita setia. Artinya apa? Janjinya pasti ditepati. Firman-Nya nggak pernah diralat. Nggak ada revisi. Kalau diperdalam iya. Tapi yang jelas Tuhan mengatakan tidaklah demikian sejak semula. Terus kalau bercerai gimana kalau sudah terlanjur bercerai? Mungkin semula ada yang bercerai nih, sebelum tahu firman ini sudah bercerai. Yeah. Paulus memberikan dua opsi. Opsi pertama, kembali ke pasangan semula. Kalau yang laki-laki kembali ke istri masa muda, bukan istri muda. Istri masa muda, ada kata masa di situ ya. Yeah. Artinya istri yang pertama, semula. Opsi kedua, kalau tidak kembali berarti melajang seumur hidup. Bercerai itu sudah dibenci Tuhan, tidak diberi opsi untuk menikah dengan pasangan yang lain. Paulus hanya memberikan dua opsi, kembali ke pasangan semula atau melajang seumur hidup. Kalau sudah terlanjur, tapi kalau belum terlanjur, stop, batalkan. Ya, saya paling suka itu membatalkan itu ya. Saya banyak dengan istri saya yang suka, udah pokoknya nentang, akhirnya nggak jadi. Sudah pengajuan ke pengadilan, tapi nggak jadi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya hanya mengatakan apa kata Tuhan loh. Kalau dengan saya ingatkan mereka bertobat,
lebih taat firman Tuhan, bukan taat saya ya. Iya. Taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya berharap nih, Sobat Kana, siapapun yang mendengar, kalau itu terjadi, stop. Ya, ada rencana bercerai, kalau syarat ketentuan tidak terpenuhi, stop. Kalau sudah terjadi, pilihannya dua, melajang seumur hidup atau kembali ke pasangan semula. Saran saya, kembali ke pasangan semula deh. Saran saya itu. Gitu ya. Ya, karena perceraian itu dibenci Tuhan. Nah, Sobat Kana, tadi ada kalimat terakhir yang perlu kita garis bawahi. Perceraian dibenci Tuhan. Mungkin Sobat Kana sulit ya untuk menerka apa arti kata perceraian dibenci Tuhan. Kata benci, mungkin Sahabat Kana juga punya hal-hal yang dibenci. Mungkin, saya benci kalau rumah saya kotor. Nah, seperti itulah. Jadi Tuhan membenci perceraian. Tetapi di sini Sahabat Kana bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah untuk konseling. Karena Tuhan membenci perceraian, maka mungkin sudah ada proses cerai, mungkin sudah ada pengajuan, mungkin sedang konsultasi dengan pengacara, atau ada langkah-langkah hukum yang sudah diambil. Mari, melalui kesempatan ini, izinkan Tuhan untuk bergerak di hatimu. Jangan menjadi oknum yang keras kepala seperti tadi kita sudah bahas. Tegar hati. Justru ketegaran hati itulah yang membuat banyak bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Hati-hati. Saya ulangi lagi. Karena ketegaran hati itulah banyak sekali bangsa Israel yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan biarkan ketegaran hatimu, kekerasan hatimu mengorbankan pernikahanmu, membuat engkau terhalang untuk memasuki hal-hal yang lebih indah yang ada di dalam tangan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan keluargamu. Gini Pak Wi. Iya. Berarti bisa diulang lagi ya tadi ya, mengenai bisa bercerai ya karena ketegaran hati. Artinya hanya pasangan yang benar-benar tegar hati, yang istilahnya mungkin kalau saya bisa pakai istilah saya, dibiarkan Tuhan mungkin. Jadi Tuhan sebetulnya tidak mengizinkan, Tuhan tetap tidak mengizinkan, hanya dibiarkan mungkin, atau gimana Pak Wi? Ya, jadi syarat ketentuan tetap satu. Itu nggak pernah dirubah sama Tuhan sejak semula. Ya. Kemudian kenapa Musa kok berani ketika memberikan ruang yang tegar hati? Orang tegar hati kan begini, Bapak loh, yang jalani aku kok, biarin, yang jalani aku. Ujung-ujungnya kalau kita ngomong, loh, firman Tuhan nggak boleh loh. Ya itu kan firman Tuhan. Jadi kalau orang yang tegar hati sejati, Tuhan pun nggak dianggap. Makanya kalau seperti itu mau diapakan? Kan istri dan anak yang perlu dipikirkan sekarang. Orang seperti ini kan mau diapa-apakan nggak bisa Pak, udah. Yeah. Tegar hati tadi itu kan. Makanya Musa melindungi yang anak dan istri. Nah, saya pikir yang mendengar saat ini, Sobat Kana dan siapapun yang mendengar saat ini, nggak ada tegar hati sejati. Amin. Ya, lebih baik menyerah di hadapan Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Satu bocoran begini. Mungkin banyak orang ngomong, Pak, saya udah nggak saling mencintai, saya udah nggak cocok, saya udah benci semua. Saya mau katakan satu hal. Kenapa itu terjadi? Coba berani koreksi diri. Anda punya andil untuk itu. Kenapa istrimu jadi mencekno? Anda punya andil. Kenapa suamimu mungkin nggak pulang-pulang? Anda punya andil. Koreksi diri, berani koreksi diri. Udah salah, jangan maksa. Lebih baik menyerah sama Tuhan, dan Tuhan akan tolong. Amin, amin. Jadi Sobat Kana, apapun kondisi pasangan kita ya, mungkin pasangan kita berselingkuh, mungkin pasangan kita membuat kita
tidak senang, mungkin sudah tidak cinta lagi ya, mungkin sudah tidak bahagia hidup, itu bukan alasan untuk Sobat Kana melakukan perceraian. Karena perceraian itu sangat dibenci Tuhan. Tetapi jika Sobat Kana mungkin dalam hubungan pernikahanmu dilakukan karena hal-hal seperti menikah dengan keluarga, hubungan darah, mungkin menikah dengan hal-hal yang tidak berkenan, mungkin menikah dengan tanpa diberkati di gereja dan catatan sipil seperti melakukan hubungan seks sebelum pernikahan dan sebab-sebab lain yang tidak diizinkan oleh Alkitab, itu semua harus, sekali lagi, itu semua harus diceraikan. Nah, untuk apapun alasannya, setelah Sobat Kana menikah, tidak ada ruang untuk bercerai. Tetapi jika Sobat Kana tetap bersikeras, tetap mengeraskan hati, tegar tengkuk, dan tetap ingin bercerai, jika itu adalah Anda, mari bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi jika itu adalah pasanganmu, berdoalah untuk pasanganmu. Kalau perlu berpuasalah, makin dekat dengan Tuhan, makin libatkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Saya sangat percaya ketika Tuhan hadir, di situ ada pemulihan. Ketika Tuhan hadir, di situ pasti Tuhan menciptakan anggur baru yang lebih manis, yang lebih nikmat dari anggur yang sebelumnya. Mungkin Pak Wi ada pesan terakhir mungkin untuk mengkonklusi podcast kita kali ini. Kita mesti memahami bahwa hubungan suami istri itu dipakai oleh Tuhan menganalogikan, menggambarkan hubungan gereja dengan Kristus. Saya pikir kita semua tahu bahwa hubungan Kristus dengan gereja itu tidak akan pernah berakhir. Apa yang dilakukan Tuhan digambarkan melalui Nabi Hosea. Istrinya berzinah, melacur, masuk rumah bordil. Mungkin kita berpikir begini, siapa sih yang mau? Ada enggak di dunia ini seorang laki-laki yang rela istrinya berzina dengan laki-laki lain? Enggak ada. Tuhan pun juga enggak mau gerejanya berzina dengan berhala-berhala yang lain. Tapi digambarkan melalui kisah Hosea. Tuhan ngomong, Hosea, jangan biarkan istrimu terus berzina. Tapi Tuhan bukan ngomong gini, ceraikan, enggak. Hosea, datangi istrimu, tebus dia, bawa pulang, kasihi dia. Mungkin kita bertanya, kok begitu? Sobat Kana, jangan lupa itu ya dilakukan Yesus untuk kita. Amin. Saat kita masih berzina, Yesus datang menebus kita untuk dikasihi. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, kalau ada masalah dengan pasangan, rebut dia di dalam Tuhan, bawa mereka pulang di hadapan Tuhan. Dan kita bukan sendirian, karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Puji Tuhan. Wah, sebuah konklusi yang luar biasa ya Sobat Kana ya. Tetap simpan di benak kita bersama, di dalam hati kita bersama, bahwa hubungan suami istri di dalam pernikahan itu merupakan sebuah penggambaran analogi hubungan antara Kristus dengan jemaat. Siapa jemaat? Jemaat adalah saya dan Sobat Kana semuanya. Kita semuanya mempunyai latar belakang seperti pezinah. Kita najis. Tetapi Yesus mau menyelamatkan saya dan Sobat Kana sekalian. Ini sebuah harga yang sangat mahal. Karena hampir tidak ada orang yang bisa mengikuti teladan Yesus ketika pasangannya berbuat zina. Mungkin sulit untuk
melakukan hal yang sama, bahkan sampai mati. Betapa berharganya Sobat Kana dan saya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang mau memulihkan kita. Sebentar kita akan Tuhan transformasi sedemikian rupa menjadi mempelainya, sebuah posisi yang sangat mulia. Jangan kotori rumah tanggamu, jangan kotori hidupmu dengan perceraian. Jangan ada berpikir sedetik pun, sekejap pun dalam benak Anda untuk bercerai, karena Tuhan membenci perceraian. Jangan membiarkan engkau mengundang hal yang paling dibenci Tuhan, yaitu perceraian di dalam hidupmu. Siapapun engkau, orang biasa, pegawai, pengusaha, artis, politikus, siapapun Anda, jangan bercerai. Dan Anda harus menikah kembali hanya dengan pasanganmu saja, pasangan yang sudah Anda tinggalkan. Jadilah teladan Kristus di muka bumi, karena Yesus masih mengasihi Anda dengan menyaksikan acara ini. Baik Pak Wi, ya. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin Pak Wi bisa berdoa memberkati Sobat Kana. Mungkin mereka ada yang sedang dalam dilema, mungkin mereka sedang terhimpit ya, mungkin pasangannya sangat membuat mereka merasa seperti ketakutan, atau dengan berbagai macam hal rumah tangga yang sangat pelik yang memaksa mereka ingin mengambil keputusan untuk bercerai. Mungkin biarlah pembicaraan kita ini bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur untuk seluruh Sobat Kana dan pemirsa yang menyaksikan ini. Silakan Pak Wi, kita berdoa. Ya, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Bukan kebetulan kalau hamba-Mu harus berbicara. Bukan kebetulan kalau Sobat Kana mendengar dan menyaksikan acara ini. Bukan kebetulan siapapun yang mendengar dan menyaksikan. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Bapak Ibu Saudara, Engkau dikasihi oleh Tuhan. Mungkin problem rumah tangga kita besar, nggak kuat Pak, nggak mungkin. Percayalah, Tuhan kita tidak terbatas. Saya terbatas, Pak Samuel terbatas, Bapak Ibu Sobat Kana semuanya terbatas. Ya, tapi Tuhan kita nggak terbatas. Amin, amin. Jangan percaya sama saya, jangan percaya pada manusia, percaya pada Tuhan melalui firman-Nya. Percaya kepada Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Dia. Serahkan dirimu, serahkan masalahmu. Hamba Tuhan hanya membantu mengembalikan janji Tuhan atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pribadi-pribadi yang saat ini mendengar, Engkau mendengar ceritanya Tuhan, Engkau mendengar masalahnya Tuhan, Engkau melihat pergumulannya, dan kami percaya kuasa-Mu turun atas mereka. Amin. Kalau ada yang tegar hati, tegar tengkuk, dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, buat mereka lunak, lembut, sehingga berani membuka hati. Sebelum mengontak kami atau hamba Tuhan yang lain, terbukalah dulu pada Tuhan, menghadaplah Tuhan, menyerahlah. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya hanya bisa menyampaikan, kembali lagi, yang akan menolong, yang akan menyelesaikan masalah keluargamu adalah Tuhan sendiri, bukan saya, bukan siapapun. Tuhan tidak pernah ingkar pada firman-Nya. Dia akan menjanji, menepati semua yang dijanjikannya dan diucapkannya pada orang-orang yang mau menaati dan percaya kepada firman-Nya dan pribadinya. Menyerahlah, serahkan semuanya ke hadapan Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara semua, sahabat Kana,
Sikarameta. Dalam nama Tuhan Yesus, jamahan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, jalan keluar itu disediakan. Apa yang kau hadapi memang berat, tapi tidak melebihi kekuatanmu. Dan saat itu di hadapanmu Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Itu sebabnya kita kembalikan kepadanya, dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela. Bukan masalah ini sebagai pelaku atau jadi korban. Siapapun Anda, siapapun sahabat Gana, menyerahlah kepada Tuhan. Engkau korban atau pelaku, di mata Tuhan engkau dikasihi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih itu mengalir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Wi, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Samuel. Semua Sobat Gana, sebentar lagi kita akan ada vaksinasi massal. Ikutilah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap lakukan protokol kesehatan, lindungi keluargamu, lindungi dirimu. Tuhan Yesus memberkati.